お姉ちゃんが来た。Sebagaimana yang kita tahu, Shinji Hirako adalah seorang kapten divisi 5 yang terkenal sangat hebat dan menyenangkan. Sifatnya yang terbuka, humoris, serta terkadang suka usil membuatnya menjadi pribadi yang mudah akrab dengan orang lain. Malah tak jarang karena sifat usilnya ini, dia sering terlibat percekcokan dengan rekannya sendiri. Namun meski sikapnya terkesan kekanak-kanakan dan cukup sembrono, jika dihadapkan pada sebuah pertempuran, Hirako bisa menjadi orang yang cukup serius, tenang, serta berkepala dingin. Bahkan ketika telah mulai serius, Hirako bisa memunculkan sifat kepemimpinan yang sangat hebat. Hal ini bisa terlihat dari perannya sebagai ketua kelompok Vizard, yang mana anggotanya merupakan mantan para kapten dan wakil kapten Gotei 13. Selain kepribadiannya yang hebat, Hirako juga memiliki kekuatan yang tak kalah hebatnya. Sebut saja salah satunya yaitu kemampuan Zanpakuto-nya yang bernama Sakanade. Saat Hirako melepaskan Shikai-nya, dirinya mampu menciptakan ilusi optik pada lawan yang dapat membuat penglihatan lawan menjadi terbalik. Depan jadi belakang, atas jadi bawah, kiri jadi kanan, semua arah tersebut mampu dibalikan Hirako hingga membuat lawan menjadi kebingungan. Selain penglihatan, Shikai ini juga memungkinkan Hirako untuk membalikan hal-hal lain, seperti pantulan suara, suhu panas, atau bahkan bisa membalikan kata-kata yang dia ucapkan. Sementara untuk bankainya sendiri, Hirako memiliki bangkai bernama Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Kemampuannya adalah mampu membalikan persepsi lawan dan kawan. Atau dengan kata lain, dengan menipu pikiran lawan, Hirako dapat membuat lawan-lawannya saling bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, dengan kemampuannya tersebut, bangkai ini hanya efektif dilakukan pada musuh yang berjumlah 2 orang atau lebih. Karena jika hanya 1 orang saja, kemampuannya tidak akan berguna sama sekali. Selain itu, bangkai ini juga terbilang sangat berbahaya, karena siapapun yang berada dalam jangkauan, baik itu lawan ataupun kawan, semuanya akan ikut terkena efeknya. Kemudian, terlepas dari kemampuan Zanpakuto-nya, Hirako juga memiliki kekuatan lain yang berasal dari kekuatan holofikasi. Ketika topeng hollow-nya dikenakan, Hirako secara drastis mendapat peningkatan pada kekuatan, kecepatan, serta daya tahan tubuh selama 5 menit. Dia juga mampu menembakkan Zero yang notabene merupakan salah satu kemampuan dari Hollow. Maka dari itu, dengan kemampuannya yang cukup mengerikan ini, tidak heran dimanapun dia berada, baik di lingkungan Gotei 13 atau di lingkungan kelompok Vizard, Hirako akan selalu menjadi sosok pemimpin yang disegani oleh rekan-rekannya. Sekitar 110 tahun yang lalu, Hirako adalah seorang kapten dari divisi 5 dengan Aizen sebagai wakil kaptennya. Saat mengisi waktu luang, Hirako sering mendengarkan musik jazz yang memang kala itu tengah populer di dunia manusia. Pada masa-masa ini, Hirako sering terlibat pertengkaran kecil dengan Hiyori yang saat itu menjabat sebagai wakil kapten divisi 12. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai seorang kapten, Hirako kerap kali menghadiri berbagai pertemuan yang dihadiri oleh para kapten. Seperti saat ini, Hirako tengah bergegas pergi bersama Aizen untuk menghadiri upacara pelantikan kapten divisi 12 yang baru. Dalam perjalanannya menuju ruang pertemuan, dia bertemu dengan kapten divisi 7 Love Aikawa yang juga hendak pergi menghadiri upacara. Sepanjang jalan, mereka berdua pun lalu berbincang perihal kapten divisi 11 yang tidak pernah hadir dalam pertemuan para kapten. Kemudian setelah sampai di ruang pertemuan, upacara pelantikan Urahara sebagai kapten baru divisi 12 pun dimulai. Pada momen ini, Hirako tampak tidak terkesan dengan sikap dan kesan pertama yang ditunjukkan Urahara pada upacara pelantikan tersebut. Dirinya menilai Urahara hanyalah orang aneh yang belum tahu bagaimana caranya bersikap sebagai seorang kapten. Lalu pada malam berikutnya, Hirako menyadari bahwa Urahara yang baru diangkat sebagai kapten ternyata masih belum akur dengan wakil kaptennya yaitu Hiyori. Merasa kasihan dengan Urahara, Hirako pun memutuskan untuk menemui Urahara guna memberikan sedikit nasihat padanya. Setelah menyampaikan pandangannya pada Urahara, Hirako pun pamit untuk pulang.
Pada saat melintasi semak-semak, Hirako secara mengejutkan mengungkap keberadaan Aizen yang sedari tadi tengah bersembunyi di sekitar sana. Dan pada momen ini, Hirako terlihat curiga dengan Aizen yang diam-diam mencoba menguping pembicaraan. Dengan wajah dingin yang sedikit acuh, dia berkata bahwa dirinya telah mengawasi Aizen sejak lama, yang mana hal ini sontak membuat Aizen terkesan hingga sampai menyebut Hirako sebagai orang yang menakutkan. 9 tahun kemudian, terdapat sebuah kasus tentang hilangnya beberapa orang di wilayah Rukongai. Bahkan Divisi 9 beserta Hiyori yang dikirim untuk menyelidiki kasus tersebut juga dikabarkan ikut menghilang. Berdasarkan arahan dari Komandan Yamamoto, dibentuklah tim penyelidik lain untuk datang ke lokasi kejadian. Mereka diantaranya adalah Hirako, Love Aikawa, Rojuro, Lisa, serta Hachigen. Pada saat sampai di TKP, Hirako yang telah sampai duluan kemudian dikejutkan dengan munculnya Hollow aneh yang saat itu tengah menyerang Hiyori. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas menyelamatkan Hiyori dan langsung berhadapan dengan Hollow aneh tersebut. Namun saat diperhatikan lebih jeli, Hirako sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Hollow tersebut ternyata merupakan sosok Kensei yang telah berubah menjadi Hollow. Kenyataan ini pun kemudian juga diketahui oleh para anggota investigasi lain yang kala itu telah sampai di lokasi. Dan kini seakan ingin mencoba bersikap profesional, mereka pun memutuskan untuk menghadapi Hollow Kensei tersebut walau masih dilanda oleh keraguan. Hingga di tengah pertarungan, mereka kembali kedatangan Hollow aneh baru yang kali ini merupakan sosok Mashiro. Dengan segala keterampilan yang mereka miliki, mereka pun berusaha menghentikan kedua sosok Hollow tersebut meski keduanya merupakan rekan Shinigami mereka. Dan seiring waktu berjalan, setelah Hachi menggunakan Bakudo nomor 63 Sajo Sabaku, Bakudo nomor 73 Gocho Tekan, serta Bakudo nomor 99 bernama Kin, akhirnya Hollow Kensei dan Mashiro berhasil dihentikan. Akan tetapi baru saja mereka menghela nafas, tiba-tiba saja Hiyori yang saat itu tengah terluka secara tak terduga berubah menjadi Hollow dan langsung menebas Hirako dengan keras. Kejadian tersebut sontak membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Tapi belum sempat mereka melakukan sesuatu, mereka kini kembali dikejutkan dengan munculnya kegelapan yang menutupi pandangan mereka. Yang mana dalam kegelapan ini, mereka tiba-tiba saja mendapat serangan mematikan yang membuat mereka semua pingsan seketika. Di sisi lain, berbeda dari mereka yang telah pingsan, Hirako adalah satu-satunya orang yang masih tersadar pada saat itu. Sehingga dengan kedua matanya sendiri, dirinya menyaksikan bahwa orang misterius yang baru saja menebas rekan-rekannya ternyata adalah Kaname Tosen, orang yang kala itu menjabat bangku kelima di Divisi 9. Bersamaan dengan terungkapnya Tosen, di belakangnya kini juga telah muncul sosok Aizen bersama Gin yang masih anak kecil. Menyadari bahwa Aizen adalah dalang di balik kasus ini, Hirako pun mengungkapkan kecurigaannya yang selama ini dia pendam terhadap Aizen. Di sana Hirako mengungkapkan bahwa sejak dulu dirinya memang sudah curiga kalau Aizen adalah orang yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Itulah alasan mengapa dirinya mengangkat Aizen sebagai wakilnya. Hal itu dia lakukan semata-mata agar dirinya bisa mengawasi Aizen dari dekat. Di sisi lain, mendengar hal itu, Aizen pun cukup terkesan. Tapi dia membantah bahwa menurutnya selama ini Hirako telah gagal mengawasi dirinya. Bagaimana tidak, selama sebulan ini saja Hirako tidak menyadari bahwa orang yang mengikuti dirinya dari belakang bukanlah sosok Aizen yang asli, melainkan orang lain yang sengaja diserupakan oleh Aizen menggunakan hipnotis sempurnanya. Mendengar kenyataan itu, Hirako pun tentunya merasa kesal dan segera bangkit guna melancarkan tebasan pada Aizen. Akan tetapi, kemarahan yang dia tunjukkan ini ternyata berdampak pada bangkitnya kekuatan Hollow yang saat itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Fenomena yang sama rupanya juga terjadi pada kelompok investigasi lain. Mereka perlahan mulai berubah menjadi Hollow akibat telah diracuni kekuatan Hollow oleh Tosen. Dan kini dengan keadaan yang hampir hilang kesadaran, Hirako pun berusaha melindungi rekan-rekannya yang kala itu hendak dihabisi oleh Tosen. Hingga setelah Hirako kehabisan tenaga dan hampir dikalahkan, akhirnya datanglah sebuah bantuan dari Urahara dan Tesai. Kehadiran mereka berdua ini lantas membuat Aizen dan kelompoknya terpaksa harus mundur terlebih dahulu.
Kemudian, dalam upaya menyelamatkan para korban holofikasi, Urahara dan Tessai sepakat untuk membawa mereka semua ke laboratorium milik Urahara. Namun sayang, sampai pagi tiba, proses holofikasi tetap tidak bisa dihentikan. Bahkan yang lebih parah, Urahara dan Tessai malah dibawa ke pengadilan Sentral 46 karena dituduh telah melakukan praktek holofikasi. Dalam sidang tersebut, diputuskan juga bahwa mereka yang menjadi korban holofikasi nantinya akan dieksekusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi untung saja, pada momen ini, Yoroichi yang saat itu menjabat sebagai Kapten Divisi 2 dengan nekat membawa lari mereka semua dari persidangan Sentral 46. Dan setelah melakukan diskusi antara Yoroichi, Urahara, serta Tessai, akhirnya mereka sepakat untuk kabur ke dunia manusia bersama dengan para korban holofikasi. Sejak saat itulah, Hirako bersama para korban holofikasi lain mulai menjalani kehidupan baru di dunia manusia. Sambil mencoba menstabilkan kekuatan holo di dalam dirinya, mereka membentuk kelompok bernama Vizard yang beranggotakan 8 orang. Yang mana anggotanya terdiri dari Kapten Divisi 5 Shinji Hirako sebagai ketua, ada Kapten Divisi 9 Kensei Muguruma, Wakil Kapten Divisi 9 Mashiro Kuna, Kapten Divisi 3 Rojuro Otoribashi, Kapten Divisi 7 Love Aikawa, Wakil Kapten Divisi 12 Hiyori Sarugaki, Wakil Kapten Divisi 8 Lisa Yadomaru, dan terakhir Wakil Kapten Korps Kido Hachigen Ushoda. Selama waktu berpuluh-puluh tahun, mereka terus bersembunyi dan tinggal bersama di dunia manusia. Bahkan sejak saat itu, keberadaannya pun sama sekali tidak diketahui oleh Soul Society dan juga Aizen. Seiring waktu berjalan, para kelompok Vizard menyadari bahwa di luar sana ada seseorang yang memiliki kekuatan holo sama seperti mereka. Orang itu tiada lain adalah Kurosaki Ichigo. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, mereka pun berniat untuk merekrut Ichigo sebagai bagian dari kelompok mereka. Namun Hirako yang ditugaskan sebagai perekrut kala itu sempat gagal untuk mengajak Ichigo bergabung. Hingga pada akhirnya, setelah kembali meyakinkan Ichigo, Hirako berhasil membuat Ichigo tertarik. Akan tetapi, ketertarikan Ichigo saat itu bukanlah untuk bergabung dengan Vizard, melainkan untuk meminta mereka agar mau melatih dirinya mengendalikan kekuatan holo demi bisa menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Hirako yang mendengar hal itu kemudian memutuskan untuk mengetes kemampuan Ichigo terlebih dahulu. Jika menurutnya Ichigo layak, maka mereka akan membantunya. Dan singkat cerita, dalam tes ini, Ichigo yang bertarung dengan Hiyori secara tak terduga hilang kendali akibat kekuatan holo-nya yang terlepas. Dan untungnya, dengan sangat cekatan, para anggota Vizard lain secara bersamaan langsung menghentikan Ichigo menggunakan Zanpakuto-nya masing-masing. Setelah insiden tersebut, Hirako pun menyatakan bahwa Ichigo telah lulus dan akan menerima pelatihan sesuai yang telah dijanjikan. Hingga setelah 1 bulan berlalu, melalui berbagai metode, para anggota Vizard akhirnya berhasil membuat Ichigo menguasai kekuatan holo-nya. Lalu secara kebetulan, di tengah masa pelatihan ini, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya beberapa Arrancar yang hendak mengacau di kota Karakura. Pada momen ini, Hirako sempat terlibat pertarungan dengan salah satu Arrancar bernama Grimmjow. Pada awalnya, Hirako sama sekali tidak tertarik, tapi setelah melihat Ichigo dan Rukia hampir terbunuh oleh Grimmjow, akhirnya Hirako memutuskan untuk ikut turun tangan. Dalam pertarungan ini, Hirako mampu mengimbangi kekuatan Grimmjow dengan mudah. Bahkan setelah topeng holo-nya diaktifkan, Hirako berhasil memojokkan Grimmjow menggunakan tembakan seronya yang terbilang sangat dahsyat. Pertarungan mereka pun akhirnya berakhir setelah Grimmjow dibawa mundur oleh rekan espadanya Ulquiorra. Kemudian setelah beberapa waktu, hari yang dinanti-nanti oleh para anggota Vizard pun akhirnya tiba. Saat itu mengetahui bahwa Aizen telah memulai invasinya ke kota Karakura, tanpa berpikir panjang mereka langsung bergegas menuju medan pertempuran untuk membalaskan dendam lamanya kepada Aizen. Sesampainya di sana, para anggota Vizard ini pun langsung menumpaskan beberapa gilian serta ikut membantu para kapten menghadapi para espada. Di sisi lain, Hirako yang tampaknya sudah tidak tahan dengan ambisinya, saat itu langsung menyapa Aizen dengan sebuah tebasan pedang. Tapi sayang, tebasan yang akan mengarah pada Aizen itu mampu dihalau oleh Tosen.
Lalu seiring waktu berjalan, setelah Tosen diurus oleh Kapten Komamura, Hirako kini mulai berhadapan dengan Aizen seorang diri. Dengan sangat percaya diri, Hirako langsung melepaskan kemampuan Shikainya yang memiliki kemampuan ilusi optik. Pada awal digunakan, Shikainya ini berhasil membuat Hirako mampu melesatkan tebasan kepada Aizen hingga membuat Aizen terluka di beberapa bagian tubuhnya. Akan tetapi setelah beberapa kali percobaan, Aizen akhirnya mampu menangani kemampuan Shikai dari Hirako menggunakan kemampuan Kyoka Suigetsu. Di sana Aizen mengungkapkan bahwa jauh di atas ilusi optik Sakanade, Kyoka Suigetsu miliknya mampu mengontrol 5 panca indera sekaligus. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, Aizen mampu mengecoh dan membaca setiap gerakan yang akan dilakukan oleh Hirako. Setelah gagal mengalahkan Aizen menggunakan Shikainya, kini secara bersamaan Hirako dihampiri oleh beberapa rekan Vizardnya beserta para Kapten Gotei 13. Yang mana kedatangan mereka bermaksud untuk ikut membantu Hirako dalam upaya mengalahkan Aizen. Namun meski telah saling bekerja sama satu sama lain, pada akhirnya mereka tetap tidak mampu membuat Aizen terluka sedikit pun. Justru sebaliknya, satu persatu dari mereka saat itu berhasil dikalahkan oleh Aizen. Termasuk Hirako, dia dengan mudah mampu ditebas hingga membuat dirinya langsung tumbang seketika. Dan singkat cerita, seiring pertempuran berjalan, akhirnya peperangan pun berakhir setelah Ichigo berhasil mengalahkan Aizen. Dan pada saat yang sama, Hirako serta para anggota Vizard yang tadinya telah tumbang, kini juga telah mulai sadarkan diri berkat perawatan yang diberikan oleh Unohana. Dengan tubuh yang dibalut oleh perban, mereka nampak merasa lega setelah mendengar kabar kekalahan Aizen. Beberapa waktu setelah dikalahkannya Aizen, kini Hirako bersama para anggota Vizard telah diangkat kembali menjadi bagian dari Gotei 13. Nama mereka sekarang sudah bersih dari daftar kriminal dan layak mendapatkan kembali jabatan mereka. Tapi tidak semuanya, beberapa yang diangkat diantaranya adalah Hirako sebagai Kapten Divisi 5, Rojuro sebagai Kapten Divisi 3, Kensei sebagai Kapten Divisi 9, dan Mashiro Kuna sebagai Wakil Kapten Super Divisi 9. Pada momen di mana mereka telah menjabat ini, Soul Society dihadapkan kembali pada peperangan baru yang kali ini lawannya adalah bangsa Quincy. Pada saat peperangan awal terjadi, Hirako tidak terlibat begitu signifikan. Dia hanya terlihat turun ke medan tempur tanpa sekalipun menghadapi musuh yang dianggap cukup berbahaya. Setelah peperangan awal berakhir, Hirako berperan sebagai orang yang berhasil melakukan operasi pada Renji dan Rukia yang saat itu mendapat luka fatal akibat pertempuran. Kemudian, beberapa hari setelah peperangan pertama, kini para Quincy yang dipimpin oleh Yuhafa mulai kembali melakukan invasinya yang kedua. Pada invasi kedua ini, Hirako akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan musuh-musuh yang kuat. Salah satunya yaitu Bambieta Buster Bean. Dalam pertarungan ini, Hirako berhasil mempermainkan Bambieta menggunakan kemampuan Shikainya. Namun sayang, setelah Bambieta melepaskan kemampuan Fall Standy, Hirako pada akhirnya berhasil dibuat terluka hingga harus menerima perawatan dari Hinamori. Beberapa waktu kemudian, setelah Bambieta berhasil dikalahkan oleh Komamura, Hirako akhirnya bisa bangkit kembali. Dia pun lalu bergegas menuju tempat di mana Zaraki berada, karena dirinya tahu bahwa saat itu Zaraki tengah sekarat dan hendak dihabisi oleh para Stand Eater. Dalam perjalanannya itu, dia sempat menolong Omaeda yang kala itu hampir dihabisi oleh beberapa pasukan Quincy. Akan tetapi sebelum dia dapat melanjutkan kembali perjalanannya, Hirako malah dihadang oleh Stand Eater bernama Busby. Dengan sangat terpaksa, Hirako pun terlebih dahulu harus menghadapi musuh tersebut sebelum dapat menolong Zaraki. Dan singkat cerita, pertarungan mereka akhirnya berakhir setelah Busby memutuskan pergi dari tempat tersebut. Di sana tampaknya Busby cukup dibuat kerepotan dengan ilusi optik Sakanade yang saat itu dilepaskan oleh Hirako. Kemudian setelah pertarungan tersebut, kini Hirako mendapat kabar bahwa Zaraki telah diselamatkan oleh beberapa Shinigami. Dia pun bersama Hinamori dan Omaeda bergegas menuju lab divisi 12 untuk memenuhi panggilan mendadak dari Urahara. Sesampainya di tempat tujuan, dia dikejutkan dengan telah berkumpulnya para kapten dan wakil kapten di sana, termasuk para mantan Vizard lain seperti Hiyori, Lisa, Aikawa, dan Hachigen.
yang mana mereka semua ini memang sengaja dikumpulkan Urahara untuk segera diberangkatkan menuju istana Soul King. Kemudian setelah persiapan selesai, mereka lalu berangkat menuju tempat tujuan di mana Yuhafah tengah berada. Setelah sampai di sana dan mulai bergerak, satu persatu dari mereka pun mulai terpencar. Bahkan Komandan Kyoraku saat itu memutuskan untuk berpisah dengan rombongan guna menghentikan musuh yang sedari tadi mengincar mereka. Pada momen ini, melihat kekhawatiran dari para anggota rombongan, Hirako sebagai bagian dari Kapten Gote 13 berusaha menenangkan dan meyakinkan mereka semua. Dengan sangat percaya diri, Hirako berkata bahwa apa yang dilakukan Kyoraku adalah keputusan terbaik sebagai seorang komandan. Maka dari itu mereka harus bisa mempercayakan masalah tersebut kepada Kyoraku. Lalu setelah para anggota rombongan merasa tenang, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju markas Yuhafah. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka kembali diganggu oleh seorang Shustafel bernama Gerard Valkyrie. Akibat dari gangguan ini, para anggota rombongan ini pun berhasil dibuat porak-poranda, termasuk Hirako. Pada saat itu, ketika tanah yang dipijaknya roboh, Hirako seketika langsung meraih tangan Hinamori untuk mencegahnya jatuh ke bawah. Dan setelah kejadian ini, Hirako tidak terlihat lagi di pertempuran. Kemungkinan besar selama Gerard mengamuk, dia berusaha melindungi Hinamori agar tidak terluka akibat puing-puing bangunan yang roboh. Hingga seiring pertempuran berjalan, peperangan dengan Quincy pun akhirnya berakhir dengan kemenangan pihak Shinigami. Mereka para Shinigami serta aliansi lain kemudian kembali ke Soul Society dan mulai membereskan semua kekacauan yang terjadi. 6 bulan berlalu sejak peperangan melawan Quincy, Hirako terlibat dalam sebuah konflik yang melibatkan antara Shinigami, Quincy, Fullbringer, Arrancar, dan juga seorang kepala bangsawan agung bernama Tokinada Shuna Yashiro. Dalam konflik tersebut, keempat ras membentuk sebuah aliansi guna menggagalkan rencana Tokinada yang ingin mengganti Soul King serta membuat kekacauan di antara ketiga dunia. Ketika aliansi yang dipimpin oleh Kyoraku ini dibentuk, Hirako juga ikut menjadi bagian sebagai perwakilan dari pihak Shinigami, bersama dengan Nanao, Zaraki, Kensei, Ikkaku, Yumichika, Yoruichi, Mayuri, dan juga Hisagi. Untuk mencegah rencana Tokinada, aliansi ini memutuskan untuk menyerbu markas Tokinada yang ada di Kyogoku. Dan sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh gerombolan hollow aneh yang diketahui merupakan hollow yang dikeluarkan oleh monster Zanpakuto bernama Iko Mikidomoe. Karena cukup dibuat kerepotan oleh banyaknya hollow yang datang, Hirako lalu mengajukan diri untuk menyerahkan masalah para hollow ini kepada dirinya. Kemudian setelah disetujui oleh Kyoraku dan ditinggal di belakang, Hirako pun mulai melepaskan kemampuan Shikainya hingga membuat para hollow itu kebingungan. Namun kemampuan Shikainya ini ternyata masih belum cukup untuk membasmi hollow sepenuhnya. Hingga pada akhirnya, setelah memastikan jarak aman dengan Kyoraku dan yang lain, Hirako mulai melepaskan kemampuan bankainya yang bernama Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Honnara sorosoro kiseki no jikan ya. Hikkuri kaeshitaru wa. Bankai Sakashima Yokoshima Happo Fushigari. Dan berkat kemampuan bankainya yang mampu membalikkan persepsi lawan, secara seketika semua hollow yang ada di sana saling bertarung satu sama lain. Hingga sampai semua hollow tersebut musnah, Hirako akhirnya menghentikan bankainya dan mulai menyusul kelompok aliansi. Sesampainya Hirako di istana Kyogoku, dirinya langsung terlibat dalam sebuah pertarungan puncak antara seluruh aliansi melawan Tokinada. Setelah bentrokan berlangsung cukup lama, akhirnya berkat kemampuan Shikai Sakanade, Hirako berhasil menciptakan celah bagi Hisagi untuk mendaratkan tebasan kuat kepada Tokinada, yang mana serangan ini menjadi awal penyebab dari kekalahan Tokinada. Kemudian, seiring berjalannya waktu, setelah Tokinada dikalahkan, kini Soul Society pun kembali dihinggapi oleh kedamaian. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, tidak ada lagi peristiwa yang mengganggu kedamaian di Soul Society dan dunia manusia. Sementara itu, dalam waktu 10 tahun ini, Hirako masih menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Meski terlihat begitu acuh, dingin, dan seolah tidak ingin terlibat urusan orang lain, tapi sebenarnya dia adalah orang yang mudah peduli dan selalu ingin membantu orang-orang di sekitarnya.
Saat kau mendengar suara pertarungan begitu dekat, kau tidak akan bisa mengabaikannya begitu saja. Shinji Hirako.